Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul Simulasi Broadband Village menggunakan software OptiSystem. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Siti Aisyah Huswatimah Putri dengan NIM 110122310 dan teman-teman saya. Saya Aulia Sanas Maryam dengan NIM 11012220071. Saya Pastika Amira Nirwasita dengan NIM 1101220118. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama adalah abstrak, pengembangan akses internet di daerah pedesaan melalui konsep broadband village menjadi perhatian penting dalam era digital. Studi ini menggunakan perangkat lunak OptiSystem untuk mensimulasikan sistem komunikasi optik uplink. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi performansi sistem dalam mendukung layanan komunikasi di wilayah dengan infrastruktur terbatas. Hasil simulasi menunjukkan nilai key factor sebesar 139,6048 untuk bit error rate-nya atau BER sebesar 0 dan daya terima sebesar minus 5,711 dBm. Nilai-nilai ini mengindikasikan bahwa konfigurasi sistem sangat baik dan dapat diandalkan untuk implementasi jaringan broadband di daerah terpencil. Untuk kata kuncinya yaitu OptiSystem, key factor, BER, daya terima, perancangan jaringan. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi menuntut ketersediaan infrastruktur jaringan internet yang merata hingga ke pelosok negeri. Di Indonesia, masih banyak wilayah pedesaan yang belum menikmati layanan internet yang layak karena keterbatasan geografis dan minimnya investasi infrastruktur. Ketimpangan ini dapat berdampak pada sektor pendidikan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat desa. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menginisiasi program Broadband Village yang bertujuan untuk menyediakan jaringan komunikasi berkecepatan tinggi di pedesaan. Teknologi komunikasi berbasis optik menjadi kandidat kuat dalam mendukung program ini karena keunggulannya seperti kapasitas bandwidth besar, redaman rendah, serta ketahanan terhadap interferensi elektromagnetik. Namun, sebelum implementasi nyata, diperlukan studi kelayakan dan perancangan sistem yang matang. Salah satu metode yang digunakan adalah simulasi berbasis perangkat lunak. Dalam studi ini, digunakan OptiSystem untuk mensimulasikan sistem komunikasi optik uplink yang menggambarkan bagaimana transisi data dari pengguna di desa menuju pusat layanan dapat dilakukan dengan efisien. Simulasi dilakukan dengan mempertimbangkan parameter teknis seperti key factor, BER, dan daya terima, serta mengadopsi skenario jarak distribusi pelanggan sebagai dasar desain jaringan pedesaan modern. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk dasar teori, yang pertama ada fiber optik. Fiber optik adalah media transmisi berbentuk serat kaca atau plastik halus yang dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari satu titik ke titik lain dengan kecepatan tinggi dan redaman yang sangat rendah. Karena kemampuannya dalam membawa informasi digital seperti data, suara, dan video secara efisien, serat optik menjadi solusi utama dalam pengembangan jaringan broadband modern. Struktur dasar fiber optik terdiri dari tiga bagian, yaitu ada core, bagian inti, cladding, eh, yang berfungsi sebagai cermin untuk memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujung lainnya. Yang terakhir ada coating sebagai bagian terluar dari serat optik. Keunggulan fiber optik diantaranya yaitu memiliki bandwidth yang besar, jangkauan panjang hingga puluhan kilometer, ketahanan terhadap interferensi elektromagnetik, dan redaman sinyal yang rendah. Selanjutnya, OptiSystem. OptiSystem merupakan perangkat lunak simulasi jaringan optik yang digunakan untuk mendesain, menganalisis, dan memvalidasi performansi sistem komunikasi berbasis serat optik sebelum diimplementasikan secara real. OptiSystem merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan simulasi suatu jaringan fiber optik dari sentral sampai ke pengguna. Pada OptiSystem akan menampilkan nilai redaman yang diterima perangkat, grafik BER, Q-factor, dan eye diagram. Software OptiSystem ini lebih mudah diperoleh sehingga semua orang dapat mensimulasikan dan menghitung loss pada perangkat optik tanpa mengeluarkan biaya yang tinggi dan mendapatkan tingkat keakuratan perhitungan
menggunakan software OptiSystem. OptiSystem menjadi alat penting karena memungkinkan simulasi yang akurat terhadap performansi jaringan berdasarkan kondisi nyata dan konfigurasi perangkat. Selanjutnya, parameter kelayakan jaringan. Yang pertama ada bit error rate. Bit error rate merupakan laju kesalahan bit yang terjadi dalam mentransmisikan sinyal digital. BER untuk sistem komunikasi optik itu sebesar 10 pangkat minus 9. Faktor-faktor yang mempengaruhi BER antara lain noise, interferensi, distorsi, sinkronisasi bit, redaman, multipath fading. Selanjutnya, key factor adalah faktor kualitas yang akan menentukan bagus atau tidaknya kualitas suatu link atau jaringan DWDM. Dalam sistem komunikasi serat optik, indikator kualitas sinyal optik dinilai dengan nilai lebih dari 6 dianggap baik. Yang ketiga yaitu receive power. Receive power adalah daya optik yang diterima oleh perangkat penerima setelah sinyal optik dikirimkan melalui transmisi seperti serat optik. Receive power merupakan parameter yang penting dalam menentukan kualitas sinyal yang diterima dan berpengaruh langsung terhadap bit error rate atau BER dan Q factor dalam sistem komunikasi digital optik. Selanjutnya yaitu analisis dan hasil diskusi. Untuk rancangan desain simulasi, berikut adalah simulasi jaringan aplik menggunakan perangkat lunak OptiSystem. Dalam simulasi ini dilakukan analisis terhadap total redaman atau loss sepanjang jalur transmisi dari Optical Network Terminal atau ONT, Optical Distribution Cabinet atau Optical Distribution Point atau ODP, Optical Distribution Control Cabinet atau ODC, Feeder Terminal Module atau FTM hingga OLT atau Optical Line Terminal. Dalam sistem ini, redaman sinyal optik terjadi akibat beberapa faktor, yaitu konektor atau sambungan, kemudian splice, atenuator, dan panjang serat optik itu sendiri. Redaman dari konektor merupakan yang paling signifikan dengan masing-masing konektor memiliki insertion loss sebesar 0,5 dB, kecuali satu konektor di OLT sebesar 0,2 dB. Kemudian terdapat total 7 konektor yang menyumbang redaman sekitar 3,2 dB. Selain itu, terdapat 6 titik splice atau atenuator dengan redaman masing-masing 0,1 dB. Sehingga total redaman dari splice adalah 0,6 dB. Redaman dari serat optik itu sendiri dihitung berdasarkan panjang kabel dan nilai tipikal redaman serat pada panjang gelombang 1310 nanometer, yaitu sebesar 0,35 dB per kilometer, dengan 4 segmen kabel optik sepanjang kurang lebih 3,1 km, redaman dari serat ini diperkirakan sekitar 1,08 dB. Secara keseluruhan, total redaman dari jaringan optik ini diperkirakan sekitar 4,88 dB. Nilai ini masih dalam batas toleransi jika dibandingkan dengan daya output transmitter sebesar 3 dBm dan sensitivitas umum dari receiver optik, sehingga jaringan ini masih mampu berfungsi dengan baik. Redaman ini perlu dipantau dengan perangkat seperti optical power meter untuk memastikan performa sistem tetap stabil dan berada dalam ambang batas penerimaan. Selanjutnya yaitu analisis kualitas sinyal, yaitu BER dan key factor. Pada key factor menunjukkan nilai yang sangat tinggi yang menunjukkan sinyal sangat bersih dengan noise yang sangat rendah. Sedangkan bit error rate sampai dengan 0 mengindikasikan tidak ada kesalahan bit yang terdeteksi selama transmisi. Diagram yang terbuka lebar juga memperkuat bukti bahwa sistem ini memiliki performa yang sangat baik. Kemudian, hasil pengukuran daya optik pada sisi receiver atau OLT menunjukkan nilai sebesar minus
5,711 dBm atau 268,420 mikrowatt. Nilai ini menunjukkan bahwa sinyal optik masih berada di dalam batas sensitivitas yang bisa dideteksi oleh perangkat receiver. Menurut literatur, batas sensitivitas umum receiver optik berkisar antara minus 28 dBm hingga minus 8 dBm tergantung jenis komponen, sehingga nilai minus 5,711 dBm tergolong sangat baik dan aman untuk diterima oleh receiver. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Simulasi jaringan uplink untuk implementasi Broadband Village menggunakan perangkat lunak OptiSystem menunjukkan performansi sistem komunikasi optik yang sangat baik. Dari hasil analisis diperoleh nilai key factor yaitu sebesar 139,648 dan untuk bit error rate-nya yaitu sebesar 0 dan receive power-nya itu sebesar minus 5,711 dBm. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa sistem memiliki kualitas sinyal yang sangat tinggi dengan noise yang minimal dan tanpa adanya kesalahan bit selama transmisi. Total redaman jaringan sebesar 7,34 dB juga masih berada dalam batas yang dapat diterima oleh perangkat receiver. Dengan demikian, konfigurasi sistem ini layak untuk diimplementasikan dalam program Broadband Village, terutama dalam meningkatkan akses internet di daerah pedesaan yang memiliki keterbatasan infrastruktur. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.